Ini nanti materinya bisa saya upload ulang di e-learning dan kalian bisa pelajari ulang. Baik, Pak. Nah, bentuk awalnya seperti ini. Jadi ini adalah halaman awal ketika kita membuka Unity. Kemudian nanti kita isikan dulu nama projectnya, tempat di mana dia disimpan. Di sini saya misalkan buat project. Template-nya boleh template 3D atau 2D. Misalkan saya buat template 3D misalkan. Saya create project. Jadi untuk mata kuliah ini sendiri adalah mata kuliah pilihan semester ganjil ya, mata kuliah pilihan semester ganjil, dan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah animasi dan multimedia adalah mata kuliah pemrograman game. Jadi di animasi dan multimedia kita akan belajar dasar-dasar bagaimana membuat sebuah animasi pada Unity. Dan nanti harapannya di mata kuliah lanjutan setelah ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah game menggunakan tools Unity. Untuk Unity itu sendiri akan integrasi dengan bahasa pemrograman C# ya. Jadi ketika kalian menginstall Unity, by default harusnya akan terinstall juga Visual Studio. Dan nanti di IDE Visual Studio itu tempat di mana kita akan menuliskan script-nya. Untuk tampilan awal di Unity setelah kita bangun project-nya adalah tampilan seperti yang ada di layar kalian ya. Di sini ada bagian hierarki. Ini isinya adalah semua objek yang akan kita buat. Kemudian ada tab scene. Di sini kita bangun sebuah episode-episode animasi maupun game yang mau kita buat. Kemudian ada tab game di sini ya. Tab game ini adalah hasil keluaran dari scene. Jadi di scene ini kita ada kamera, ada light, dan nanti ketika kita jalankan proyeksinya terhadap layar itu akan tampil di game. Kemudian di sebelah kanan, paling kanan ada tab inspector. Itu isinya adalah properties dari game object. Jadi contohnya kalau main kamera itu propertiesnya ada transform, kamera, dan lain-lain. Kalau directional light itu isinya ada transform, light, dan lain-lain ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya tidak akan banyak membahas bagaimana membuat sebuah animasi. Saya akan memberikan overview bagaimana dasar-dasar untuk membangun game object serta beberapa fungsi transition yang ada di Unity sehingga bisa kita eksplorasi lebih lanjut nantinya. Oke. Untuk kesempatan yang awal ini saya akan coba membuat sebuah objek ya. Contohnya di sini saya punya bagian game object, kemudian saya buat pilih 3D object di sini ya. Di 3D object itu ada beberapa pilihan lagi, ada cube, sphere, capsule, cylinder, plane, dan lain-lain ya. Misalkan di sini saya pilih cube. Nih, hasilnya. Kemudian di cube ini propertiesnya ada transform, cube, mesh render, dan lain-lain ya. Di sini adalah bentuk dari isi dari properties cube. Untuk mengganti nama objeknya di sini bisa kita ganti. Let's say saya buat kotak 1. Oh iya, untuk main kamera saya buat default ya. Di sini saya buat
nol semua. Jadi ada bagian X, Y, dan Z itu maksudnya adalah posisi dari kamera. Di sini ada bagian X, Y, dan Z-nya semua saya setting ke nilai 0. Kemudian ini misalkan kalau kita lihat di visualisasi di gamenya, di tab gamenya nggak ada isi apa-apa ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat antara main kamera dan kotak itu berada pada satu posisi yang sama. Makanya di sini saya mau geser sedikit kotaknya. Objek kotak satu, misalkan di sini saya buat X-nya itu -2. Kemudian Z-nya supaya agak kelihatan itu di let's say 3 misalnya. Jadi agak kelihatan sedikit ya di sini. Kemudian saya mau coba buat banyak objek dari sini. Kita bisa buat lagi, pilih di objek cube di sini. Saya buat kotak 2 misalkan. Posisinya juga misalkan kita buat -2, kemudian Y-nya, nah, Z-nya saya buat 3, jangan 3 deh, 5. Tunggu apa-apa 3, Y-nya. Cara yang lain kita bisa duplikasi dengan menekan shortcut Ctrl D. Jadi Ctrl D itu by default akan melakukan duplikasi objek dengan properti yang sama. Ini kelihatannya ada 4 kotak, tapi kalau di layar cuma ada 2 kotak ya. Ini sebenarnya bisa kita drag dulu ya. Misalkan kotak 3 ini saya mau geser ke sebelah. Kotak 2-nya juga mau digeser. Kotak 4 supaya kelihatan semua ya. Nah, gitu. Oke, seperti ini. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini saya coba mau buat sebuah tag baru. Let's say misalkan saya buat tag namanya kubus 1. Kemudian di sini saya mau buat dia tag. Saya kasih dia tag ke kubus 1 sesuai dengan tag yang sudah dibuat tadi.
Kemudian saya mau ke main kamera. Main kameranya saya ubah projection-nya jadi orthographic dengan misalkan size-nya, ya saya kecilin 2 jadi gini. Oke. Kemudian di sini kita mau tambahkan sebuah script. Jadi seperti saya bilang tadi, untuk Unity itu base codingnya adalah C#. Jadi kita create script baru. Di sini bentuknya, di sini di bawah di bagian aset, saya klik kanan, create C# script. Ini yang saya buat misalkan cube script. Oke. Untuk edit bisa klik 2 kali. Maka secara otomatis Visual Studio-nya muncul. Nah, by default setiap kali script kita buat isinya kayak gini ya. Ada bagian start sama bagian update. Di sini dibilang bahwa start itu dipanggil sebelum frame pertama diupdate. Kemudian update, void update itu dipanggil setiap kali frame berganti. Oke. Saya mau buat code di bagian update, jadi harapannya setiap kali frame-nya diupdate, bagian si update ini berjalan ya. Saya buat dulu variabelnya, karena kita tadi punya 4 cube, 4 kotak, jadi saya mau buat di sini misalkan public Saya diri masih ada Roger dari sisi Pikiran Apa, tapi dari IPM mereka berkesempatan untuk mendapatkan Harit dari IPM ID. Apakah Harit bakal cepat diamati? anjing. Doyok Steel dan Sean berkesempatan. Tapi apapun Irokor nanti yang diambil oleh IPM masih tinggi banget. Kenapa Anda jauh udah terjatuh? What? Esmeralda.
carry Esmeralda. Esmeralda. Masalahnya Esmeralda kalau udah di baku hantam sama Roger, Kalau dia versi 19 it's okay, nggak apa-apa. Selama masih bisa dipakai untuk coding ya. Oke. Ini misalkan saya buat transisinya gini. Jadi kita akan coba merotasi. Kalau cube 1 itu rotasinya hanya bagian X saja. Bagian X. Kemudian yang kedua itu hanya bagian Y-nya saja yang dirotasi. Kemudian yang tiga itu bagian Z-nya. Dan cube keempat itu bagian X, Y, dan Z yang akan dirotasi. Jadi kita kembali ke Unity-nya. Misalkan di sini saya ambil satu game object kotak satu ya. Untuk menambahkan script ke game object, tinggal klik add component. Kemudian di sini bisa langsung cari aja scriptnya, cube script. Kemudian di sini saya coba centang bagian cube satunya. Kemudian saya play. Terlihat bahwa bagian kubu 1 itu dirotasi berdasarkan sumbu X ya. Kalau kita kembali ke codingnya tadi di sini, cube 1 rotate bagian X-nya saja. Oke. Kemudian kalau cube satunya tidak saya centang, kemudian saya centang di cube 2, maka seharusnya cube 2 yang berrotasi. Bentar, cube 2 itu which cube? Oh ya, sorry. Di sini saya belum buat tag name-nya. Harusnya di sini tag name-nya kita buat dulu kotak 2. Oke, play lagi. Tuh. Bagian
Kotak kedua itu dirotasi berdasarkan sumbu Y-nya ya. Kemudian untuk kubus ketiga, dia pakai name tag di sini ya. Oke, di sini saya centang kubus ketiga. Name tag-nya di sini saya buat. Tadi name tag-nya ingat ya, di sini name tag-nya kubus 1 tadi. Kubus 1. Oke, dia berputar berdasarkan sumbu Z. Oke, yang terakhir saya centang cube 4. Cube 4 meminta game object. Game objeknya di sini saya buat misalkan kotak 3. Kotak 3, pilihnya di sini ada bagian tanda titik kecil di sebelah kanan, klik aja. Pilih di sini kotak 3. Dan kita play. Untuk kotak 3 dia akan berputar berdasarkan sumbu X, Y, dan Z. Ya, berdasarkan ini. Kalau kesemuanya kita centang, cube 1, cube 2, dan cube 3 kita centang, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian saya matikan. Untuk penjelasan codingnya di sini kita punya 4 buah kubus. Maka di sini saya buat 4 buah flag. Ada cube 1, cube 2, cube 3, dan cube 4. Menandakan bagian cube mana yang akan dijalankan. Untuk cube 1, itu dirotasi berdasarkan sumbu X sebanyak 1 derajat. Untuk cube 1, khusus cube 1 dia tidak butuh ini ya, tidak butuh tambahan parameter. Dia cukup dimasukkan saja di bagian mana script itu dimasukkan, maka disitulah dia akan jalan. Untuk yang kedua di sini, kalau cube 2-nya kita centang, maka butuh nama dari si kubusnya. Ya. Cube name di sini saya buat. Makanya di sini kalau kita lihat ada bagian cube name ya. Cube name-nya ini saya buat kotak 2. Sesuai dengan nama yang ada di game object sebelah kanan, sebelah kiri ini. Artinya nanti kalau cube 2-nya dicentang dan cube name-nya dibuat kotak 2, maka kotak 2 akan dirotasi berdasarkan sumbu Y sebanyak 1. Kalau ini saya ganti misalkan 3, maka yang jangan 3 deh, 1. Kalau 1 di sini yang jalan harusnya kotak 1 dan kotak 2-nya tidak jalan. Ya. Ini perhatian di sini rotationnya. Ini saya kembalikan lagi ke kotak 2. Kemudian untuk cube
3 itu membutuhkan name tag. Name tag sehingga dia rotasinya berdasarkan sumbu Z sebanyak 1. Tadi kita sudah buat tag kubus 1 di kotak 4 ya. Ini tagnya ada kubus 1. Tagnya ada kubus 1, jadi ini bisa dilihat bahwa ketika codingnya dijalankan, kotak 4 itu akan dirotasi berdasarkan sumbu Z sebesar 1. Sedangkan yang terakhir cube 4 ini, dia butuh game object. Jadi kalau game objeknya tidak nol, maka dia transform rotasi untuk sumbu X, Y, dan Z sebanyak 1. Makanya di sini saya buat game objeknya kotak 3. Jadi kotak 3 itu akan dirotasi berdasarkan sumbu X, Y, dan Z sebanyak 1. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Gimana? Ada pertanyaan? Tapi terlalu bising kan Pak. Gimana? Ya, silakan. Ini Pak, saran buku untuk belajar perintah Unity apa aja Pak? Kalau untuk animasi, nanti mungkin akan saya carikan videonya saja ya. Nanti akan saya carikan video dan nanti video pembelajarannya akan saya kirimkan ke e-learning. Kalau buku sejauh ini saya belum ketemu. Jadi nanti mungkin kalau video tutorial saya sudah cari dan alhamdulillah udah ketemu. Nanti akan saya share ke e-learning linknya. Saya taruh di Google Drive dulu. Begitu. Oke, ada pertanyaan dari chat ini. Untuk 3D objeknya bisa menggunakan 3D objek bisa. Makanya di sini 3D objeknya udah banyak ya. Let's say misalkan di sini saya mau buat tambah satu lagi nih, misalkan silinder. Silinder X-nya 3 misalkan. Kemudian supaya kelihatan main kamera saya buat size-nya 3. Oke, kelihatan. Ini misalkan saya buat satu lagi nih. Silinder. Tambahin if silinder. Dan if silinder game cek saya buat sini tambah satu lagi lah.
saya buat silinder, saya centang. Silindernya saya buat ini. Oke. Nah, jadi tidak hanya bagian ini ya, tidak hanya bagian cube saja, game objek yang lain pun bisa kita tambahkan. Oke. Rekomendasi untuk belajar dasar Unity, nanti saya kirim tutorial ininya, tutorial videonya ke e-learning. Saya upload dulu. Oke. Sekali lagi. Fitur Visual Studio 2019. Oh, saya nggak tahu tuh. Kalau di Unity 2019 beda ya. Kalau di sini mungkin ada perbaikan sih, tapi kalau untuk 2018 sejauh ini ada dua ini, perspektif sama orthographic. Walaupun beda ya harusnya nggak jauh-jauh beda sih. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke. Cukup, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.